Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Magic Diary di sini. Kali ini karena bulan yang spesial ya, Februari, ada hari Valentine di dalamnya dan orang mengidentikan Februari ini dengan bulan cinta. Jadi mari kita lakukan bacaan readingan general untuk semua zodiak mengenai percintaannya gimana nih di bulan ini Februari 2025. Tapi bisa jadi mungkin ada yang bacaannya melebihi dari bulan ini, bisa jadi. Mari kita lihat, pokoknya aku membacakan di bulan Februari 2025 ini, tapi kapanpun kamu melihatnya mungkin itu bisa resonate untuk kamu. Dan aku akan membacakannya urut per zodiak dari Capricorn sampai paling terakhir adalah Sagittarius. Mungkin di video-video berikutnya. Dan kalian juga boleh mendengarkan zodiak moon rising kalian atau planet kalian yang lain ya. Silahkan aja, siapa tahu di situ ada masuk sedikit pesannya untuk kalian. Tapi tentunya yang paling kuat adalah sun kalian, tanggal, tahun atau bulan kelahiran kalian itu di bulan apa. Oke. Halo Aquarius, 20 Januari sampai 18 Februari. Siapa yang ulang tahun di bulan ini? Mari kita baca untuk kalian tarot prediksi cinta ya. Ini bacaan secara general zodiak Aquarius. Aku membacanya di Februari 2025, tapi kalau misalnya kalian baca atau nonton ini lebih dari bulan tersebut, mungkin ada pesannya untuk kalian. Dan bisa jadi pesan-pesan ini nggak berlaku hanya di bulan ini aja, bisa jadi sampai ke masa depan nanti ya. Kalian bisa mikirin sendiri kayak perkiraan, oh ini ternyata cocoknya di pas kegiatan aku sekarang atau pas saat kelak nanti, begitu ya. Mari kita lihat prediksi cintanya. Aku akan ambil 4 kartu aja di sini. Aquarius. Sebenarnya aku udah dapet sih di sini. Udah 3 ya. Nanti kita bisa lihat bottom of the deck-nya. Oke, Aquarius, Februari. The sun. Prediksi cinta kalian Februari ini. Gimana ya? Kalian lagi seru sama teman-teman. Oke. Aku lihat di sini Aquarius di bulan Februari, bulannya kalian nih lagi asik sama teman-teman, mungkin di pekerjaannya emang asik, banyak temennya, atau secara langsung literally emang lagi main sama teman-teman yang asik gitu, punya pertemanan yang asik. Nah dari situlah mungkin ada tawaran-tawaran cinta dari pertemanan kalian, kayak mungkin antara teman kalian kayak kamu mau nggak dikenalin sama si itu gitu, kayaknya cocok deh soalnya kamu baik, dia juga baik, misalkan kayak gitu ya. Jadi kalaupun ada kisah cinta di sini itu berawal dari pertemanan untuk Aquarius di sini gitu. Atau kalian sebenarnya udah berteman baik nih dalam perkumpulan ini, dan salah satu dari mereka ada yang suka sama kalian gitu. Jadi ada yang menawarkan cinta sih ke kalian, terus kalian kayak gemes-gemes gitu kayak gemes, ambil nggak gitu, kayak di dalam diri kalian bingung nih ambil nggak ya, tapi energinya tuh nggak sekuat yang asik aku akan menerima cinta baru ini gitu. Kesannya kalian itu udah melalui banyak hal, terus sekarang lebih berpikir gitu untuk hal cinta, kayak yakin gak sih ini orang terbaik untuk aku atau enggak. Kalau nggak terbaik untuk aku, untuk main-main aja gitu, kayaknya udah enggak deh, udah bukan waktunya lagi deh. Kalian berpikir seperti itu gitu sekarang. Terus habis itu di sini ada The Hermit ya.
Itu tadi kayak pikiran kalian yang masuk lagi ke dalam diri kalian, kayak ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, mungkin di sekitaran kalian, pertemanan, atau pokoknya orang yang udah rada kalian kenal gitu ya. Tapi kalian rada mikir, masuk ke dalam diri lagi, sabar, rem diri dulu. Aku merinding nih, rem diri dulu, yakin gak, emang siap sakit hati lagi, kayak gitu. Ada pikiran gitu, jadi ya udahlah, aku nikmatin aja perasaan ini tanpa bergerak, tanpa ngapa-ngapain. Kayak oke, aku mendapatkan rasa cinta ini dan aku udah cukup puas, aku nggak harus deket sama dia secara beneran dan nyata gitu, atau dengan kedekatan yang seperti ini seapa adanya udah cukup, aku nggak perlu lebih juga, karena aku ada di posisi aman nyaman, nggak perlu tersakiti gitu, aku pokoknya menikmati ini dengan keadaan yang ada. Aku udah hangman aja, aku kayak ya bergantung, nggak memberi kepastian gitu ya. Prediksi cinta kamu Aquarius, energinya gitu, nggak memberi kejelasan, tapi ada percikan-percikan ya. Efek nggak memberi kejelasan itu karena efek apa? Karena efek pengalaman kamu tadi, yang kamu nggak yakin ini orang bener atau enggak ya, atau seenggaknya kalau dia nggak ngelihat aku bisa ngelihat dia, dan aku menikmati rasa cinta ini gitulah, kayak menikmati hidup yang apa adanya aja gitu. Terus kamu tuh gemes sama kisah ini ya, The Sun ini. Kisah ini bisa bikin kamu happy banget, ceria banget, tapi kebalik gitu. Artinya maksudnya di sini yang aku tangkep, energinya dari Tuhan semesta ya, karena sebelumnya aku selalu berdoa dulu untuk kalian. Rasa gemes, happy, bahagia itu kalian telan dalam diri kalian sendiri gitu. Biarlah kalian yang menikmatinya itu sendiri, tanpa kalian sharing ke teman-teman kalian. Jadi teman kalian juga mungkin nggak tahu kalau sebenarnya kalian tuh suka sama si sosok itu gitu, sama si sosok ini. Sebenarnya kalian suka, tapi nggak ada yang tahu lah. Biar kalian menikmati aja dalam diri kalian. Lagian kayak siapa yang tahu dia beneran lihat aku atau enggak, bakal sama aku atau enggak gitu ya. Ini kayaknya kenceng buat yang ini, yang masih belum bertemu mungkin ya sama jodohnya, yang masih lagi cari pacar atau pasangan gitu ya. Kalau untuk yang berpasangan, apa ya, di sini aku ngerasanya santai-santai aja sih. Kalau emang kalian udah punya pasangan, relax, santai, ngejalanin seperti biasa. Banyak percikan-percikan kembang api dalam diri, bunga-bunga bermekaran dalam diri, tapi yang gak heboh nunjukin ke orang, gila gue gemes banget sama orang itu, udah gak gitu lagi. Mungkin udah bukan masanya, atau emang kalian bukan tipe orang yang sharing kebahagiaan kalian pada semua orang yang kayak gitu ya. Mungkin kalian emang bahagia ya, kalian telan aja di dalam hati kalian, aku bahagia banget sebenarnya, kayak gitu, aku gemes banget. Jadi nggak ada perasaan yang meluap-luap sampai ketahuan nih orang lagi jatuh cinta nih, nggak. Cuman kamu so cheerful, sangat happy, sangat ibarat muka itu jadi sumringah, terus pipi memerah gitu ya, gemes sendiri gitu dalam hati. Oh, lucu sekali bacaannya. Aquarius di sini. Mari kita lanjutkan nih, aku ada bacaan seru lainnya, yaitu si kamu dan si dia yang lagi kamu pikirin. Nah, si dia yang lagi kamu pikirin ini bisa jadi pasangan kamu kah? Atau kalian masih kayak notice seseorang aja gitu, pokoknya yang dia pikirin lah ya, sama kamunya gimana ya. Jadi aku bikin 2 bagian shufflean kartu. Yang pertama buat si kamu dalam kisah cinta ini. Ya tadi kan general readingnya, sekarang si kamunya. Oke. Terus ini ada si dia yang lagi dealing sama kamu. Oh, so happy. Kenapa ya
dia meloncat-loncat sendiri, kamunya lempeng aja. Orang yang dealing sama kamu kayaknya terlalu berlebihan. Kita buka ini di akhir. Nah, ini nanti ya, kita lihat dari sisi kamunya dulu. Kok kedinginan? Page of Cups. Lihatlah ini divalidasi lagi karena ini kan emang readingan general untuk kalian dan aku memvalidasi lagi aja dengan kartu tarotnya di sini. Di masa-masa dingin kalian gitu ya, dingin, kalian merasa ada semangat baru, ada percikan-percikan baru di dalam hati, tapi kayak tenang aja lah gitu, ini masih bisa kok dijalanin dinginnya. Ya itu perumpamaan ya. Terus abis itu ada Page of Cup tadi yang kalian mulai lirik-lirik, ini menarik nih, itu menarik nih. Atau kalian yang udah punya pasangan, iya aku suka sih, aku senang banget sama perasaan yang aku miliki ini dan dia miliki juga gitu, aku merasa terpenuhi, tercukupi gitu, senang lah, happy gitu. Terus tambahannya gitu ada Seven of Cups. Sepertinya ini beneran ada ya yang kalian lagi pikirin atau kalian tuju gitu. Soalnya kalian kayak sebenarnya fokus sama satu orang aja gitu. Kalian gak ngerasa ada banyak pilihan atau pengen si ini, pengen si itu, pengen si dia. Enggak. Cuman kayak ada pikiran, kalau aku bisa punya pasangan, aku milih dia deh. Kayaknya dia deh yang paling menarik di hidup aku gitu. Jadi kalian itu gak pusing dan setia gitu kan. Kalian cuma mikirin satu orang ini yang kalian suka, yang kalian gemarin. Karena mungkin kalian udah tahu kualitas kalian, jadi kalian gak asal milih jadinya banyak gitu pilihannya, enggak. Kayaknya ini sih, si orang ini. Itu doang sih yang paling menarik di hati aku dan kayaknya bagus deh kualitasnya untuk aku, kayak gitulah. Ya. Nah, berarti ini kesetiaan juga ya buat yang udah punya pasangan. Untuk si lawan jenis kalian tadi, cewek apa cowok yang lagi kalian suka dan kalian pikirin ini, mereka lagi happy banget guys, super happy, merasa abundance, keberlimpahan, terus ngerasa lepas, bebas, dan hati mereka itu penuh gitu. Jadi nggak salah memang kalau misalnya kalian ngeceng orang ini atau naksir orang ini, ataupun ini emang udah jodoh kalian atau emang udah pasangan kalian, si orang yang kalian pikirin ini penuh hatinya. Mereka bukan yang cangkir kosong mengais-ngais rezeki, mengais-ngais cinta dari kalian untuk mengisi hatinya, enggak. Jadi ini sama sekali tidak toksik ya. Energinya yang aku tangkap dari si dia ini memang kualitas yang cocok kalian idam-idamkan atau kalian banggakan gitu. Ya syukurlah. Aku turut kayak, syukurlah, puji Tuhan, dia orang yang baik gitu, yang kalian suka. Dia bahkan lumayan stabil dan matang gitu. Kalau misalnya dia kelak akan punya keluarga atau punya anak, dia tuh udah siap gitu. Dia seneng, malah dia udah mikir ke sana gitu. Kalau sekarang belum waktunya, mungkin dia masih terlalu muda atau belum siap, tapi dia udah ada pikiran kelak aku akan sestabil itu, aku punya anak, aku punya rumah yang layak, aku punya pasangan yang baik gitu. Wah, luar biasa. Nggak salah sih kalian ngeceng kualitas kayak gini. Lihat dia, temperance lagi kan. Entah dia cewek apa cowok, dia tuh punya kualitas yang mengasihi gitu, karena dia tuh udah self love sama dirinya sendiri. Jadi mudah untuk dia mengasihi orang lain dengan jujur apa adanya gitu. Nggak kayak yang kebalik gitu, dia ngasihin orang lain terus tapi dirinya kosong, hampa, tapi di luar dia ramah banget. Dia sama sekali nggak gitu. Dia bener-bener penuh dia sama dirinya. Makanya dari kepenuhannya itu dia mau bagi-bagiin nih rasa cintanya ke orang-orang sekitar. Jadi kayaknya orangnya tuh friendly, ramah,
baik, mengayomi, menjaga, entah itu cewek apa cowok, ini sama aja pokoknya kualitasnya sangat menyenangkan dan penuh kasih gitu. Ini kayak kualitas yang emang diidam-idamkan untuk menjadi pasangan karena akan hangat gitu hubungannya, bukan yang dingin. Ya untuk sekarang dia seperti itu. Untuk sekarang ya, orang bisa berubah, oke. Untuk sekarang dia sangat-sangat puas dalam batin, rohani, jiwa, raga. Udah kayak dia cukup lah gitu. Tuh kan ini yang aku bilang tadi, perasaannya dia banyak banget, penuh banget, sampai tumpah-tumpah, sampai dia bingung ini aku kasih rasa cinta aku ke siapa lagi ya. Udah ke hewan, mungkin peliharaannya kucing, anjing semua dicintai banget, udah kayak anaknya sendiri. Nah apalagi ke ibunya, ke bapaknya, dia cinta banget sama keluarganya. Dia pengen kasih ke seseorang juga, mungkin itu kamu yang memang udah jadi jodohnya, atau ya mungkin orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, makanya kamu jadi baper atau salting sama dia karena emang dia kualitas yang paling oke saat ini diminati, digandrungi oleh para wanita atau para pria di sekitarannya gitu ya. Ya itulah guys, kekuatan dari orang yang udah self love, yang udah cinta sama dirinya banget, memancar dengan sendirinya kan. Dia jadi kayak magnet, dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi orang jadi baper gitu, orang jadi salah paham sama dia. Padahal lah perasaan aku cuman berbuat baik aja, aku nggak ada nebar pesona sama kamu, nggak ada ngirim-ngirim bunga atau pesan-pesan so sweet, nggak ada gitu. Tapi orang tuh kayak dia kayaknya suka deh sama aku gitu, kepedean duluan. Saking cintanya tuh besar banget. Wah keren banget sih, idaman kalian. King of Pentacles. Ini aku terkesan kayak mengagung-agungkan dia ya, tapi lihat kan aku tadi kocok kartunya di depan kalian, dan kalian lihat sendiri ini kartunya bagus-bagus semua. Aku nggak bisa bohong juga. Kalau misalnya dia baik, dia beneran baik, aku akan sampaikan. Kalau dia ada bobroknya atau kekurangannya, aku juga pasti akan sampaikan dengan cara yang terbaik juga kan untuk kalian gitu. Lihat dong, King of Pentacles, terus Two of Swords-nya juga kebalik. Aku males deh muji dia terus. Aku muji dia tapi yang klepek-klepek kalian. Lucu deh. Kalau mau dibilang mapan, dia mapan sih. Atau gini, dia lagi menjalankan misinya untuk pemenuhan finansial yang lebih stabil, keuangan yang lebih stabil. Dan dia karena udah self love dan punya kualitas diri yang baik, dia tidak pernah merasa kekurangan. Meskipun dia hanya mungkin punya uang 100.000 di dalam kantongnya, tapi dia ngerasa bersyukur banget sama apapun itu, mau sekecil apapun uangnya, sebesar apapun uangnya, dia sangat bersyukur. Jadi dia selalu berkelimpahan, gak pernah kekurangan. Dari yang cuman 100.000, tapi ternyata pas sampai di luar, misalkan dia keluar dengan uang 100.000, ternyata dapat makanan enak, dapat tumpangan perjalanan yang nyaman gitu. Dia jadi kayak orang ngelihatnya, wah dia super berkecukupan banget ya. Tapi kalau misalnya orang itu bener-bener tahu saldo ATM-nya sebenarnya nggak sebanyak itu, tapi kok bisa dia sebahagia itu, terus aura yang mencuat memancarnya itu aura orang kaya gitu ya, orang yang super berada dan nyaman. Ya itulah energi mengikuti setiap manusia, dan itu nggak bisa bohong. Semesta melihat energi manusia, semesta lihat energi orang ini sangat berkecukupan, ya terjadilah apa yang ada di energi orang itu. Orang itu energinya berkecukupan, dan segalanya ya memang jadi berkecukupan, karena nggak ada alasan kenapa dia tiba-tiba ngerasa jadi sedih atau down atau merasa miskin. Nggak ada alasan, karena apa itu nggak bisa dibohongin gitu. Kalian perlu belajar sih dari dia. Kalau emang kalian pengen banget sama dia, yang mungkin masih ngeceng-ngeceng atau naksir dari jauh, seenggaknya kalau kalian gak jadi sama dia, kalian tuh punya role model untuk bisa punya kualitas yang sebaik ini gitu. Tapi kalau ini udah jadi pasangan kalian, selamat. Kalian itu mungkin dicemburui orang-orang karena orang-orang pengen punya pasangan yang sebaik ini. Aku jadi terharu. Mungkin perjuangan kalian juga banyak ya, sampai bisa
nyaman dan mantap sama pasangan kalian ini gitu. Pasti pengolahan diri kalian juga udah banyak guys, makanya bisa dapat kenikmatan yang sejati dalam cinta sejati gitu ya. Terus habis itu dia punya two of swords. Jangan bilang dia itu dulunya selalu baik dari dulu, dia juga berusaha keluar dari kesakitannya dia sampai dia bisa membalikan ini. Kayak kata siapa aku selalu baik hidupnya, dari dulu dia juga selalu ada masalah, bahkan mungkin sampai detik ini ada masalah, tapi dia bisa mengatasinya gitu. Semuanya jadi terasa ringan kalau menyentuh dia sedikit aja, energi gelap atau apa nyentuh dia sedikit aja, dia langsung kayak bisa mengubahnya jadi emas, jadi sesuatu yang lebih ringan, yang lebih santai, terus bisa dia jalani jadi pelajaran hidup yang spesial, mantap gitu ya. Gitu tuh, segala kesedihannya pergi dari dia. Ya udahlah, udah ya, cukup mengidolakan dia. Kita jadi ngidolain dia bareng-bareng nih guys. Oke, ayo kita masuk ke pesan semestanya ya Aquarius. Ih, seru banget. Aku berasa pengen lanjut terus bacain kartunya, tapi sabar. Sabar, semua ada batasannya ya Aquarius. Pasti hidup kalian jadi berwarna ini. Pantes nikmatin aja dalam keheningan ya, The Hermit nih. Pesan semesta untuk cinta kalian Aquarius. Oh. Apa ini? Kok banyak? Kok pada mau keluar ya kartunya? Ya udahlah, mari kita ambil semua. Sebenarnya ada lagi tapi mari kita batasi ya sesuai boundaries kita. Memang ini yang mau keluar dari tadi, crown chakra kalian. Perhatikan sama ide-ide kalian atau pikiran-pikiran yang mengalir dalam pikiran kalian, otak kalian. Mungkin aja itu pesan dari pembimbing spiritual kalian yang sebenarnya. Jadi setiap manusia itu nggak dilepas aja di bumi langsung kayak berkeliaran kemana-mana tanpa pembimbing. Semuanya punya pembimbing ya, mungkin kita bisa sebut apa, spirit guide gitu. Mereka mungkin menjawab doa-doa kalian dalam mimpi kalian, dalam pikiran kalian yang mengalir itu, yang mungkin tadinya stuck tiba-tiba jadi mengalir itu. Mereka menjawab pikiran kalian, pertanyaan kalian, doa-doa kalian ya. Tentunya kalian harus berdoa karena pembimbing kalian itu adalah pekerja Tuhan gitu. Jadi nggak jauh-jauh kalau pengen minta bimbingan mereka semakin jelas, ya doanya ke Tuhan lagi. Past life issue kebalik, kalian ada rasa-rasa keterikatan mungkin sama cinta ini atau sama orang yang kalian pikirin tadi. Tapi hati-hati sama manipulasi. Aku nggak tahu itu beneran kayak kisah dari past life kalian atau tidak gitu ya. Emang rasanya kayak udah kenal deket banget, kayak udah ngerti banget orang itu yang terbaik gitu ya. Tapi kan belum tentu. Mungkin aja ini tes dari semesta gitu kan. Emang pelajaran hidup kalian kayak gini, harus mempelajari itu. Jadi belum tentu itu dari masa lalu kalian, makanya kalian bisa kenal banget sama orang ini, ya belum tentu juga. Jadi ya nikmatin dan jalanin apa yang ada sekarang gitu. Nggak usah terlalu hubung-hubungin sama past life untuk kalian yang percaya past life ya. Nah itu malah bikin kalian takutnya nggak berkembang. Jadi jalanin aja yang ada sekarang. Terus kalian Earth Angel, ada yang light worker di sini ya, pekerja cahaya, mengajarkan bumi tentang cinta, kasih, atau mungkin di sini kalian itu penuh kelemah lembutan gitu. Kalian tidak memaksakan kehendak kalian tuh let it flow aja orangnya. Kalau misalnya cinta datang kepadaku, oke. Kalau nggak datang juga kalian ya nikmatin perasaan kalian tadi. Kalem banget pokoknya kalian di sini, sangat ramah dan menikmati takdir gitu ya, kayak menjalankan takdir. Ada mungkin ini di sini kisah twin flame-nya. Luar biasa.
luar biasa. Aquarius di sini cukup spiritual ya. Tadi kan aku ngeliat ada yang kebalikan si kartunya. Kalian ngalamin itu, orang tersebut yang kalian pikirin lagi ngalamin hal yang sama. Iya bisa jadi itu twin flame. Tapi jangan terlalu dipikirin ya guys. Kayak menurut aku cap logo, cap atau logo spiritual, kayak dicap ini dari past life, dicap ini twin flame, dicap ini soulmate. Gak usah terlalu diambil pusing gitu. Sebenarnya dari dulu juga tanpa ada cap-cap itu hidup tetap berjalan kan. Ya marilah tetap berjalan aja. Gak usah terlalu dipusingin berlebih. Takutnya kalian berputar-putar di situ aja. Dan kayak takutnya itu bukan kebenaran yang sejatinya, karena kita nggak ada yang tahu ya kan. Jadi jalanin aja apa yang ada. Nah, kalian menghealing adiksi ya. Jangan terlalu adiksi sama cinta. Tapi aku rasa itu memang yang lagi kalian kerjakan nih di Hermit ini. Kalian kayak tadi kan gak nunjukin banget kalau sebenarnya aku suka sama orang ini, atau sebenarnya aku lagi pengen banget dapat pasangan. Kalian gak nunjukin itu sama sekali. Kalian kayak balik lagi ke dalam diri kalian, kayak apa pelajaran yang udah kalian dapat selama ini, aku harus menghealingnya dulu biar aku dapat cinta yang terbaik gitu untuk orang-orang. Aku ada satu kartu oracle lagi biar mantap ya, lengkap bacaannya. Pesan semesta untuk kalian para Aquarius di bulan Februari 2025 ini tentang cintanya bagaimana? Ini atau ini? Kedua-duanya. Tidak bisa memilih. Ini tadi yang kalian lagi menghealing diri kalian sendiri, menghealing cinta dalam hati kalian biar kalian semakin pede lagi, semakin yakin mengejar cinta sejati yang kalian harapkan gitu. Ini memang masanya kalian untuk menghealing seperti itu. Nah, keluar lagi kartu spiritualnya. Para Aquarius yang spiritual di sini, kalian udah ngerti kan? Perjalanan ini memang untuk mendewasakan spiritual kalian, jadi nikmatin aja perjalanan yang ada. Kisah cinta yang ada ya, buat yang udah berpasangan berarti pasangan kalian mendewasakan jiwa kalian, spiritual kalian. Sexuality kebalik, kayak kalian memendam itu semua untuk diri kalian aja gitu, nggak ya seperti yang aku jelasin tentang di Hermit tadi, nggak kayak berusaha untuk menggoda atau mencari perhatian seseorang, enggak. Kalian benar-benar santai aja gitu, tapi kalian tahu diri kalian itu menarik. Terus creativity kalian juga rada mendem, karena ini memang lagi waktunya kalian healing sih terhadap diri kalian sendiri, biar kalian lebih mampu dan layak lagi menjalani kehidupan di bumi ini gitu ya. Gitu paling pesannya. Sebenarnya kayak bercahaya semua kayak desan ini ya, tapi kan desan ini juga kebalik gitu. Bener-bener cahayanya kalian
bawa untuk diri kalian sendiri dulu, karena kalian lagi olah batin, olah diri. Kalau dibagiin buat orang-orang, kalian takut nggak cukup cahayanya, karena kalian juga sedikit-sedikit lagi banyak capek kayak gitu ya. Gitu. Aku nggak tahu ini bacaannya bisa cocok untuk kalian semua atau enggak, karena ini general reading. Kalau misalnya kalian suka sama bacaannya, bisa ambil personal reading, tapi itu berbayar. Tapi kalian boleh bertanya-tanya dulu, karena aku pasti menggunakan harga yang terbaik sesuai dengan kualitas bacaannya seperti apa. Oke, silahkan kontak aku di DM Instagram atau Telegram. Oke, see you in the next reading. Salam dari Magic Diary 23. Pengennya salam dari siapa? Salam dari si dia. Bye bye, salam buat kalian semua. See you.